maghfiratin min rabbikum wa jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah, hari ini atas izin Allah kita kembali dalam program Kalam Kajian Islam Jumat malam. Tema hari ini adalah meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bersama Ustadz kita, Ustadz Irfandi Amiruddin LC. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair Mas Idza. Terima kasih Ustadz sudah bisa datang untuk memberikan materi pada malam hari ini. Bagaimana Ustadz, sudah siap? Insya Allah siap. Kalau begitu bisa disampaikan bagaimana sih cara meraih pertolongan Allah? Baik Mas Idza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada satu hal yang perlu kita ketahui sebelumnya. Jadi pertolongan Allah itu kan berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenakan, misalnya musibah, ya, kemudian ujian, cobaan. Nah, baru kita artinya minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk diangkat musibah-musibah ini. Maka kalau kita lihat keterpurukan yang menimpa kita, saya rasa ada sebabnya. Ya, namanya suatu akibat mesti ada sebabnya. Dan sebab dari keterpurukan kita, terus kita dapat musibah, adalah disebabkan karena dosa-dosa kita. Maka hal ini yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi kita harus selesaikan sebab akar masalahnya di mana. Baru kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baru jika sebab tadi sudah hilang, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Nah, jadi bagaimana caranya agar kita mengurusi dosa-dosa kita? Jadi yang harus kita hilangkan terlebih dahulu, yang kita fikskan terlebih dahulu adalah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling simpel untuk menghapus dosa-dosa kita ya istighfar. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan ucapan astagfirullah atau Allahumma gfirli. Walaupun bahasa Indonesia juga boleh tentunya, ya. Ya Allah, mohon ampunilah dosa-dosa saya. Seperti itu juga boleh. Tapi dalam beristighfar ini, kita manusia ini kadang suka lalai. Bahkan sampai-sampai istighfarnya kita itu butuh untuk diistighfari gitu, ya. Jadi kita ngomong istighfar tapi nggak ada bukti apa-apa gitu. Istighfar tapi ya maksiat juga. Itu istighfar yang masih butuh untuk diistighfari. Maka solusinya gimana? Solusinya kita kalau istighfar itu harus dengan hati yang tulus, ikhlas, betul-betul minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang harus kita lakukan sebelum istighfar adalah merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting dan sangat perlu untuk kita lakukan. Ngaku salah, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala baru istighfar. Kalau kita lihat kisahnya Nabi pertama atau manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, ceritanya kan Nabi Adam alaihissalam sempat melakukan apa yang Allah larang, membuat kesalahan. Apa kesalahannya? Memakan buah di suatu pohon yang sudah Allah larang untuk makan. Karena dihasut setan, iblis, alhasil Adam melakukan kesalahan, butuh pertolongan Allah. Kenapa? Karena setelah itu Nabi Adam dilepas, semua pakaian-pakaian dilepas, bahkan diturunkan dari surga, minta pertolongan sama Allah. Tapi apakah Nabi Adam langsung, ya Allah tolong saya, ya Allah berikan saya ini? Enggak. Apa yang dikatakan oleh Nabi Adam sama Hawa?
Kata Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, wahai Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami. Nah, ini bukti bahwa Nabi Adam itu merasa salah sama Allah. Ya Allah, saya sudah zalim ya Allah, saya salah. Saya telah melanggar aturan dari Engkau ya Allah. Nah, jadi kita harus merasa salah dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Baru kata Nabi Adam apa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ibrahnya dari kisah Nabi Adam ini yang bahkan menjadi doa yang familiar bagi kita ya, Rabbana zalamna anfusana ini adalah bagaimana kita dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan merasa salah, merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita misalnya kena musibah, sakit misalnya, maka yakin bahwa sakit itu datang kepada diri kita karena kesalahan kita sendiri. Contoh lain ya, ketika Nabi Yunus alaihissalam juga pernah melakukan sebuah kesalahan di mana beliau enggan berdakwah kepada kaumnya hingga akhirnya Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan ya, sampai berada di perut ikan. Nah, ini sebuah musibah. Kenapa musibah? Karena dalam keadaan seperti itu, dalam mulut ikan itu, Nabi Yunus mendapatkan 3 kegelapan ya, 3 kegelapan. Yang pertama, kegelapan dalam mulut ikan tersebut, kemudian kegelapan laut ya, dan kegelapan malam hari. Butuh pertolongan. Apakah Nabi Yunus dengan begitu langsung, ya Allah tolong keluarkan saya dari mulut ikan ini, ya Allah tolong berikan saya kehidupan yang layak? Tidak. Tapi apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi Yunus, wahai Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, dan maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang sudah zalim. Nah, jadi Nabi Yunus ngaku sama Allah sudah salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Saya sudah termasuk orang yang salah ya Allah. Tanpa menyebutkan ya Allah keluarkan saya dari perut ikan ini, Allah langsung keluarkan Nabi Yunus dari perut ikan tersebut. Kenapa? Karena dalam istighfarnya Nabi Yunus mengikut sertakan perasaan bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, kali ini bercerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa pernah memukul ya, Nabi Musa itu terkenal dengan orang yang sangat kuat. Pernah memukul orang 1 kali pukulan, orang tersebut langsung meninggal. Kata Nabi Musa, innahu min amali syaiton. Aduh, ini termasuk perbuatan setan nih, bunuh orang ya, bunuh orang termasuk perbuatan setan. Maka apakah setelah melakukan kesalahan seperti itu Nabi Musa langsung bilang, ya Allah ampunilah saya? Tidak. Kata Nabi Musa apa? Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat salah pada diriku sendiri, maka ampunilah aku. Nah, jadi Nabi Musa tuh bilang sama Allah, ngaku sama Allah, ya Allah yang salah ini saya yang salah ya Allah. Baru Nabi Musa minta ampun, faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Di ayat tersebut fagofarolah, langsung Allah mengampuninya. Jadi dalam mengatasi dosa-dosa yang mana dosa-dosa tersebut menjadi sebab datangnya musibah kepada kita, maka istighfar adalah caranya. Dan dalam beristighfar ini perlu bagi kita ya, untuk dalam beristighfar hati ini hadir, ada. Bukan hanya sekedar lisan mengucapkan astagfirullah, tapi hati ini kosong. Malah habis istighfar langsung berbuat dosa lagi. Biar kita tidak seperti itu, kita istighfar itu sambil merasa salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kadang ya, ada orang-orang yang misalnya naik kendaraan ya, terus dalam perjalanannya kecelakaan.
karena misalnya ada lubang tuh diterobos aja gitu. Akhirnya karena lubang tersebut jatuh, kecelakaan. Biasanya orang-orang tuh cerita, loh mas kok Masya Allah jatuh ya dari motor ya. Iya kemarin di jalan ada lubang terus akhirnya saya jatuh. Nah, itu ada indikasi kecelakaannya dia, musibah yang dia dapat itu disebabkan karena lubang di jalan gitu. Padahal kan harusnya kita sadar bahwa saat dia terjatuh dari lubang tersebut pasti ada kesalahan yang pernah dia buat gitu. Jadi musibah yang menimpa kita itu kita nggak perlu menyalahkan alam, menyalahkan keadaan, cuaca misalnya, sakit demam panas gitu karena kehujanan. Nggak ada salahnya hujan gitu. Ngapain kita salahkan diri kita sendiri? Jadi yang perlu kita salahkan adalah diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Hati kita ditata terlebih dahulu. Buat apa? Karena kalau kita ngaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menghilangkan sifat sombong ya, sifat sombong. Yang mana sifat sombong ini inti dari sifat-sifat jelek lainnya. Bagaimana iblis ya, dihukum dan mendapatkan laknat dari Allah. Kenapa? Karena sombong, gak mau sujud sama Adam alaihissalam. Jadi sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam menyelesaikan sesuatu harus tahu unsur inti sebabnya itu apa. Dalam musibah, ketidaknyamanan, keterpurukan yang kita alami, dalam memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu selesaikan dulu masalah kenapa musibah itu datang kepada kita. Dan sebabnya adalah dosa-dosa kita. Maka dalam menghilangkan dosa-dosa ini, kita perlu paling pertama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beristighfar kita harus berani dan mau ngaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu Mas Iza ya. Masya Allah, begitu ya Ustadz ya. Tunggu Ustadz. Iza ada pertanyaan ini Ustadz. Kalau anak kecil kan nggak punya dosa ya Ustadz ya. Kalau dia terkena musibah itu bagaimana Ustadz? Ya, Masya Allah, ini pertanyaan yang cukup menarik dan saya rasa beberapa dari sahabat santri semua juga terpikirkan pertanyaan ini ya. Ya. Tadi kan kita bahas tentang musibah itu disebabkan karena dosa. Di antara musibah itu sakit gitu ya, ya jatuh tadi. Nah, kalau anak kecil yang belum berdosa kan juga pernah sakit gitu. Apakah kita bisa bilang anak kecil yang sakit itu terus disebabkan dosanya padahal dia belum berdosa? Nah, gimana caranya? Nah, mari kita lihat sabda Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Kata Rasulullah SAW, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu senantiasa akan diuji, terus akan diuji, baik itu di dirinya sendiri. Seorang mukmin sakit, kehilangan uang, hartanya terbakar misalnya, dan juga akan diuji pada hartanya, dicuri dan lain-lainnya, dan juga akan diuji pada anaknya, kata Rasul. Nah, jadi sakitnya anak itu adalah ujian bagi orang tuanya. Nah, bisa kita bilang, mohon maaf gitu, jadi seorang anak sakit itu bisa disebabkan karena kesalahan yang dibuat oleh orang tuanya. Nah, sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting bagi kita orang tua. Kenapa? Karena amal baik dan buruk kita ini sangat berefek untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak kita yang belum berdosa terus sakit itu karena disebabkan dosa-dosa kita. Makanya kesolehan itu juga berdampak kepada anak-anak kita. Contoh di kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang ditemani Khidir, beliau berdua ini menemukan sebuah gubuk yang akan hancur. Kata Nabi Khidir, kita bangun aja gitu. Gubuk itu kita bangun. Kenapa? Ada hikmahnya. Intinya dalam cerita tersebut, di bawah gubuk itu ada harta karun untuk 2 anak yatim. Kata di surat Al-Kahfi disebutkan,
wa kana abuhuma shaliha. Kenapa Allah simpan harta karun tersebut untuk dua anak yatim? Karena orang tua dari kedua anak yatim itu orang tua yang soleh. Nah, gitu. Jadi kesolehan orang tua itu memberikan dampak baik rezeki bagi sang anak. Maka begitu juga ya, maksiat, dosa, kesalahan orang tua itu juga bisa berdampak buruk kepada sang anak. Di antaranya anak jadi sakit, anak mungkin akhirnya kurang malas dalam belajar, ya, hafalannya susah. Itu juga kadang bisa disebabkan karena kesalahan atau dosa orang tuanya. Kurang lebih walau alam bisawab begitu Mas Iza. Wah, Masya Allah ya Ustadz, ini materi ngena banget buat Izzah khususnya. Terakhir Ustadz, ada enggak sih tips meraih pertolongan Allah SWT? Nah, terima kasih Mas Izzah. Jadi sebagai closing, ya, kita kan awali dengan istighfar dan ngaku salah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, biasanya kan kalau kita sakit, paling enggak doa ya. Kita kan berdoa, minta sama Allah. Apa sih yang kita pengen? Sembuh. Ada hutang kan kita pengen, ya Allah berikan kami uang yang banyak. Buat apa? Buat bayar hutang, ya kan? Nah, jadi intinya closing dari saya, tipsnya meraih pertolongan Allah ini berdoa, sudah layak dan sudah saya rasa ini juga normal kita lakukan. Kita sakit minta sama Allah, berdoa. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan dalam berdoa. Kalau dalam berdoa itu sertakan alasan kenapa harus Allah jawab doa kita. Misal ya Allah tolong sembuhkan saya. Normal sih doa seperti itu. Tapi kalau bisa kita kasih alasan sama Allah. Di mana alasan tersebut kira-kira buat Allah tuh harus jawab doa kita. Ya seakan-akan kita sampaikan alasan kita tuh buat Allah tuh kayak sungkan kalau mau jawab doa kita gitu. Nah, jadi harus ada alasannya. Dikisahkan ketika Nabi SAW dan para sahabatnya perang Badar, ini kan perang antara 300 kaum muslimin sama 1000 orang kafir kan. Secara jumlah kalah kita ya. Dan memang di awal-awal kaum muslimin itu tertekan. Hingga Rasul SAW itu berdoa. Nah, ini intinya. Apa doanya Rasul? Rasul SAW itu minta sama Allah, ya Allah berikanlah kami kemenangan. Tapi Rasul nggak berhenti di situ. Kenapa? Rasul menyebutkan, ya Allah berikanlah kami kemenangan, karena kalau kami kalah di sini, sekarang ini kami kalah, kata Rasul, nanti manusia tidak akan ada yang beribadah kepadamu. Gitu. Jadi Rasul tuh minta pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kasih sebabnya tuh, kenapa harus dijawab, kenapa harus dikasih kemenangan? Kata Rasul, karena kalau kaum muslimin kalah, kaum muslimin nggak menang, nanti nggak akan ada manusia yang beribadah sama Allah. Nah, itu alasannya. Jadi hikmahnya apa? Kita dalam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun itu permintaan kita, sertakan alasan terbaik kita kenapa Allah harus jawab iya sama doa kita. Alasan kenapa Allah itu harus berikan apa yang kita minta. Nah, tentu alasan itu harus alasan syar'i. Misal, ya Allah tolong berikan saya mobil, saya pengen punya mobil. Tapi dalam hati alasannya biar bisa gaya-gaya, ya, biar bisa foya-foya. Nah, ini kan alasan yang kurang tepat. Gitu. Tapi kalau kita minta sama Allah kasih alasan yang tepat, syar'i, dan Allah ridho dengan itu, insya Allah cepat jawab doa-doa kita. Jadi kurang lebih sahabat santri yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cukup itu tips dari saya. Ya cuman beberapa, mungkin kita bisa sambung lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Mas Izzah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Materi yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat saya sendiri. Baik sahabat santri semuanya, kalau ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab minggu depan. Baik sahabat santri, sekian itu dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Nun wal qalam yawma yasturun. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kalam minggu depan ya. Wasyu'ara